Awas, di belakang. Di padang bulan kembali ku jumpai senyummu tetap cantik. Tentang cerita horor di rumah sakit. Pasti sudah banyak cerita yang mendetailkan kejadian-kejadian seram di dalamnya. Seakan beriringan memang, tapi tak dapat pula dipungkiri. Jika setiap kita mengunjungi rumah sakit, kesan mencekam selalu hinggap. Lorong, area luas yang sepi, pencahayaan remang-remang, kamar jenazah, dan yang katanya paling seram dari kamar jenazah adalah kamar bersalin atau ruang yang saling berhubungan dengan kamar bersalin seperti ruang inkubator. Pekerjaanku sebagai perawat menuntunku pada kejadian 3 tahun lalu. Kejadian yang selalu membuatku dilanda rasa takut. Pasalnya, aku mengalaminya secara langsung. Begitupun dengan teman-teman perawatku. Rumah sakit saksi bisu kejadian seramku ini terdapat di Provinsi Jawa Barat. Sebut saja Rumah Sakit A. Tepatnya tahun 2019, rentetan kejadian seram itu dimulai ketika aku dinas malam di hari Kamis. Ya, malam Jumat. Kondisi kala itu sedang sibuk-sibuknya, karena ada banyak sekali pasien dari kalangan ibu muda yang baru saja melahirkan. Sepanjang lorong unit persalinan, langkahku kupercepat menuju ruang bersalin karena sesuai informasi yang kudapat, ada beberapa bayi yang harus diinkubator. Dari kejauhan aku melihat beberapa orang tengah tertunduk lesu di depan ruang bersalin, seolah harap-harap cemas menunggu keajaiban datang. Karena tugasku sebagai seorang perawat harus mengabdi kepada rumah sakit, apalagi aku ditugaskan untuk membawa bayi dalam keadaan darurat, maka keinginanku untuk bertanya apa yang terjadi pun terpaksa aku pendam. Dengan menunduk tanda permisi, aku masuk ke dalam ruang bersalin. "Vi, mau ngambil bayi ya?" tanya dokter Clara setibanya aku di dalam ruangan. "Iya dok, saya disuruh bawa 3 bayi, tapi katanya yang 2 harus masuk inkubator ya?" Aku hanya memastikan. Dokter Clara mengangguk. "Iya Vi." Kemudian wajahnya ditekuk. Aku membaca ada setitik penyesalan yang tergambar. Tapi salah satu orang tua bayinya ada yang gak ketolong. Orang tua dari salah satu bayi yang harus diinkubator. Lanjut dokter Clara. Intonasi bicaranya penuh sesal. "Innalillahi, kenapa dok? Kehabisan darah?" Aku menerka. "Iya. Vi, saya bisa minta tolong panggilkan keluarga ibu yang gak ketolong itu? Mohon dokter Clara." "Keluarganya yang di luar itu dok." Aku kembali memastikan. Dokter Clara mengangguk, tapi wajahnya tetap lesu. Aku pun segera keluar ruangan untuk memanggil mereka masuk. Dengan sigap, keempat orang yang sedang berharap-harap cemas itu merespon perintahku. Mereka masuk ruangan dengan tergesa-gesa. Aku mengikuti mereka dari belakang. Semua langsung menghadap dokter Clara. Dan dengan apa adanya dokter Clara menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Pak, Bu, mohon maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi pasien atas nama Bu Jihan tak terselamatkan." Begitu kira-kira yang ku dengar dari jarak beberapa meter.
Penjelasan dokter Clara itu sontak dibalas tangis oleh anggota keluarga Bujihan, terutama bagi salah seorang pria berambut ikal yang memakai jaket kulit. Ia nampak terpukul sekali. Aku rasa ia suaminya. Detik berselang, aku bergegas membawa bayi yang harus segera kubawa. "Suster, cucu saya mau dibawa kemana?" tanya seorang wanita parubaya di antara anggota keluarga Bujihan ketika aku berjalan melewatinya. "Oh, mau dibawa ke ruang inkubator, Bu. Adiknya harus segera disimpan di inkubator," jelasku. Ibu itu lalu mengangguk pelan, tetapannya nanar menatap salah satu bayi dalam pangkuanku. "Bu, turut berduka cita ya. Semoga ibu adik bayi ini diterima iman Islamnya," ucapku. Ibu itu mengangguk, lalu tersenyum. Kemudian aku berlalu meninggalkan kamar bersalin menuju ruang inkubator. Aku menyimpan bayi Bujihan di inkubator tengah. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke meja perawat yang terdapat di selasar lorong unit persalinan. Aku tak sendirian. Aku ditemani teman seprofesiku, Nina. Jam sudah menunjukkan tengah malam. Suasana unit persalinan begitu sepi. Keluarga Bujihan pun sudah pulang. Di lorong itu, kami mengusir kesunyian dengan cara mengobrol tak tentu arah topik pembicaraan. Berpuluh-puluh menit kami mengobrol. Angin dingin tiba-tiba saja berembus dari arah pintu masuk lorong. Padahal tak mungkin jika pintu lorong itu terbuka, karena selalu dalam keadaan terkunci. "Aneh gak sih, Vi?" ucap Nina sembari memegangi tengkuknya. "Shh, jangan mikir aneh-aneh ah," kataku. "Ya maaf, habis parno banget barusan ada pasien yang meninggal," keluh Nina. Udah, kita cuek aja lagi," aku menenangkannya. Lalu pembicaraan kami kembali dilanjutkan. Namun semenjak munculnya angin misterius itu, kami berdua menjadi tidak fokus dan lebih sering melihat ke setiap sudut dengan penuh rasa was-was. Memang tak dapat kupungkiri, aku pun diserang rasa parno. Namun aku harus tetap tenang, mengingat ini adalah tugas sekaligus resiko pekerjaanku. Vi, ada yang masuk, Vi," sergah Nina, menunjuk-nunjuk ke arah belakangku. "Masuk kemana?" tanyaku, menoleh ke belakang. Ruang inkubator, masuk ke ruang inkubator." Dari suaranya, aku dapat memastikan jika Nina sedang dilanda kepanikan. "Mana bisa, ruang inkubator udah aku kunci tadi," tegasku. Untuk sebuah keamanan memang ruang inkubator itu harus selalu terkunci. Hanya orang-orang berwenang saja yang dapat membukanya. Bukan. Dia gak pakai buka pintu." Bicaranya tercekat-cekat. "Ngomong yang jelas dong. Apa sih maksudnya?" Nembus, Vi, nembus. Dia nembus pintu." Seketika mataku melotot. Detak jantungku seakan berhenti dengan sendirinya. "Kamu halusinasi kali, Nah," ucapku tak yakin. Aku hanya ingin menenangkan diri dan Nina. "Enggak, Vi, enggak mungkin aku salah lihat. Gimana ini?" Nina semakin terlihat panik. "Cuek aja. Kalau kita gak ganggu, mereka juga gak akan ganggu." Sama-sama dalam ketakutan, aku dan Nina hanya bisa diam menatap meja perawat. Obrolan sebelumnya tak dapat kami lanjutkan. Kami berdua tertegun. Aku sendiri berharap apa yang dilihat Nina itu hanya kebetulan atau tidak pernah ada sama sekali. Tak berselang lama dari rasa takut kami yang belum juga terobati, aku mendengar suara tangisan bayi dari arah ruang inkubator. Tangisannya begitu nyaring dan membuatku terpaku dalam tanya, apa aku harus ke sana? Vi, gimana ini? Ucap Nina pelan. Ia melirik ke arahku dengan memberi isyarat apa kami harus melihatnya atau tidak. Tangannya mencengkeram erat pergelangan tanganku. Aku terpaksa mengangguk. Kenyamanan adalah nomor 1 di rumah sakit ini. Apalagi waktu sudah masuk dini hari. Tangisan sekecil apapun pasti akan terdengar dan mengganggu mereka-mereka yang sedang beristirahat.
Aku mencoba berdiri meski berat. Begitupun dengan Nina. Dia mencoba mengambil napas panjang berulang kali. Kami mengendap menghampiri ruang inkubator. Sampai di depan pintunya, aku memasukkan kunci ruang inkubator yang kubawa dari meja perawat. Setelah terbuka perlahan, aku dan Nina langsung mengendap masuk. Nina mengikutiku dari belakang. Melihat ke setiap sudut ruangan, pandanganku tertuju pada sesosok wanita yang tengah duduk santai dekat inkubator tengah. Posisinya membelakangi. Pakaiannya masih lengkap memakai pakaian pasien berwarna hijau. Tangannya tengah merangkul bayi. Entah siapa, namun dilihat dari belakang, perawakan ibu itu seperti bujihan, pasien yang baru saja meninggal dunia. Nina mencoba menghentikan langkahku, namun aku memintanya untuk menenangkan bayi yang satunya. Aku melangkah sendirian menghampiri satu sosok yang kuyakin kalau ia bukanlah seorang manusia. "Bu, Ibu," sapaku perlahan. Ketakutanku mencoba aku redam sebisa mungkin. Sosok itu menegakkan badannya, kemudian menoleh perlahan. Aku seketika terhenyak ketika melihat dengan jelas raut wajahnya yang pucat pasi. Jelas-jelas itu adalah bujihan, pasien yang sempat aku sapa sebelum ia melahirkan. Jantungku seperti terjun bebas, raut mukaku mengkerut. Ternyata sosok itu tengah memberikan payudaranya untuk disusui. "Bu, maaf, waktunya udah habis," ucapku sedikit bergetar. Aku pura-pura bodoh. Aku tidak ingin ia menyadari kalau aku dan Nina mengetahui kedatangannya yang tak wajar menembus pintu. Sosok itu kini berdiri, menghadapku. Kemudian ia melepaskan susuannya dari mulut bayi dalam pangkuannya. Lututku yang mulai melemas ketika melihat rambutnya yang menjuntai berusaha aku tahan. Jangan sampai aku roboh di depannya, atau kalau tidak, bayi itu mungkin tidak akan selamat. Detik kemudian sosok bujihan memberikan bayi dalam pangkuannya ke dalam pangkuanku. Aku hanya bisa mengangguk perlahan. Sosok bujihan lalu berjalan melewatiku, tanpa senyum, dengan tatapan kosong. Bodohnya, aku mengikuti langkahnya. Begitupun dengan Nina. Kami melihat sosok itu tak berjalan, tapi melayang sekitar 2 cm di atas lantai. Kami berdua terpaku melihat fenomena itu sampai pada sosok bujihan kembali menghilang, menembus tembok. Seketika itu juga, bayi lain yang semula menangis kini tiba-tiba terdiam. Tenang, suasana mendadak senyap. Dengan gemetar, aku mengembalikan bayi bujihan kembali ke dalam inkubator. Buru-buru, aku dan Nina berhamburan keluar ruang inkubator. Kami saling salah tingkah berdiam diri di meja perawat hingga pagi menjelang. Karena mungkin saking takutnya, pada masa pergantian shift, aku dan Nina tak menyempatkan diri bercerita semua kejadian yang kami alami sebelumnya kepada perawat-perawat lain. Cerita itu baru kusampaikan 3 hari kemudian. Dan seramnya, semua perawat yang bekerja di shift malam saat berjaga mengaku menemukan sosok yang sama seperti apa yang kuceritakan. Sosok dengan rambut menjuntai dan berwajah pucat pasi. Tapi untungnya, kejadian itu hanya berlangsung sampai bayi bujihan benar-benar dalam kondisi baik dan dikembalikan kepada keluarganya. Awas, di belakang.